Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Kita coba lagi sebelum kita ya belajar IPA. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Ya intermezzo itu ya. Silakan Dit, Mas. Nah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin terkait apa materi hari ini? Listrik. Ya, kemarin kalian belajar ada dua hal yang kita pelajari ya. Listrik dinamis yang kemarin. Yang pertama masih ingat tentang apa? Oke, masalah alif. Kalian belajar di sana terkait rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang kedua tentang apa? Ya, masalah terkait bahayanya listrik dinamis ya. Salah satunya ibu dan anak yang meninggal karena terkena sengatan listrik. Nah, hari ini dari pelajaran 1 sudah ada ilmunya terkait bagaimana rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang kedua, kalian tahu bagaimana cara membuat instalasi listrik yang aman. Tadi jemurannya dijauhkan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat rumah impian. Ya, jadi kan semuanya hari ini yang terakhir materinya adalah membuat desain rumah impianku. Ya, nanti kalian pengen rumah itu seperti apa? Ya, instalasi listriknya seperti apa? Kita akan belajar hari ini. Oke, sebelumnya ini ada video terkait dua rangkaian, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, kalian bisa dengarkan dulu videonya. Besar aja ya. Ini ada rumahnya Pak Eko ya. Suaranya kok nggak jelas ini. Ini ya, ini yang pertama rumah atau dapur Pak Eko itu menggunakan rangkaian seri. Nah, bisa dilihat itu ya, saat lampu 1 dilepas, lampu 2 akan ini adalah rangkaian seri. Ini dapurnya Pak Eko ya, menggunakan rangkaian seri ya. Mungkin nanti kalian mendesain ya, di rumah impian kalian itu ada yang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ketika dihidupkan di sini nanti lampu 1 dan lampu 2 menyala. Ini pada rangkaian seri. Ya, bisa dilihat ini rangkaian seri. Listriknya mengalir ya. Ada listrik yang mengalir. Nah, terus kita ini kamarnya Pak Eko. Kamarnya Pak Eko menggunakan rangkaian. Ada 2 lampu di kamarnya Pak Eko. Nih, contoh juga bisa dilihat kalian desain dari rangkaian paralelnya. Jadi kalau lampunya 1 putus, tetap bisa menyala. Ini contohnya ketika arusnya mengalir. Ini
Saat lampu L1 dilepas, apa yang terjadi? Nih, efisiennya dari rangkaian paralel. Kita lanjut ke kamarnya Bu Eko nih. Oke, ruang tamu. Kalau ruang tamu ini ada 3 lampu, 1 ada yang dipasang secara seri, ada 2 lampu yang dipasang secara paralel. Oke. Ya, bisa dilihat rangkaiannya di sebelah sana. Ini adalah rangkaian campuran, perpaduan antara rangkaian paralel. Ketika di-on-kan saklar 1, maka yang menyala adalah lampu 1. Bagaimana kalau L3 dicopot, apakah L2 nyala? Ketika L3 dicopot, apakah L2 menyala? Oke, kita coba ya. Bagaimana ketika L3 dicopot, apakah L2 menyala? Tidak, karena L2 dengan L3 dipasang secara seri. Tapi kalau L1 yang dicopot, L2 dan 3 tetap perhatikan, gitu ya. Ketika dicopot L2, maka L3. Oke, kalian sudah mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya yang bertanya kepada kalian? Terus apa perbedaan mendasar antara rangkaian seri dan rangkaian paralel yang bisa angkat tangan? Perbedaan mendasar antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa? Tadi apa seri? Angkat tangan. Apa Barakatul? Seri itu berjajar, paralel enggak? Gitu. Seri berjajar, paralel tidak. Lampunya oke di bawah sejajar. Paralel tidak, tadi seperti gambarnya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Itu ciri yang pertama mungkin dari Barakatul. Ada yang menambahkan lagi satu? Apa Dina? Oke, itu kalau pada rangkaian seri, kalau satu lampu mengalami kerusakan, maka semua lampu yang digunakan pada rangkaian seri mengalami mati. Oke, kasih tepuk tangan untuk Dina dan Barakatul. Oke, mana ini? Silakan Rafiqil, apa lagi perbedaannya tadi? Kamu sudah perhatikan? Apa? Coba. Kalau paralel bagaimana? Ada dua. Apa namanya? Berapa? Bertingkat. Oke, kalau paralel satu lampu mati. Oke, kasih tepuk tangan untuk Rafiqul A'la. Ya, kalau paralel tadi kalau paralel satu lampu itu mengalami kerusakan maka tidak akan berpengaruh pada. Sekarang yang ketiga. Bagaimana tentang biayanya? Lebih mahal paralel atau lebih mahal seri? Angkat tangan. Ayo Rehan, apaan? Kenapa Han? Oke, kasih tepuk tangan untuk Rehan. Jumlah kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Oke, kalian sudah belajar terkait rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, hari ini kita akan coba untuk melihat ini, mbak-mbak cantik yang ada di sini ya. Ini adalah yang sedang dikembangkan oleh Jepang, namanya adalah ya, Society 5.0 ya, atau teknologi Jepang yang sudah ini yang sekarang ingin diciptakan di Jepang ini seperti ini. Apakah bisa nanti diterapkan di Indonesia? Bagaimana teknologinya? Kita akan cek ya. Ini karena menggunakan bahasa Inggris ya, kita baca subtitlenya saja ya. Nih, bangun tidur di Jepang, apa yang terjadi? Wah, set langsung GoFood-nya menggunakan drone. Bisa ya di Jepang di Indonesia ya. Ya. Ya bisa beli sepatu semuanya itu sudah menggunakan seperti ini. Oke. Ya. Dia sudah minta apa sendiri. Oke, rotinya sudah masih ngomong. Oke.
Langsung bisa periksa kesehatan, langsung nggak usah ke dokter, walaupun rumahnya di gunung, bisa video call. Traktornya nggak usah pakai orang, sudah dikendalikan dari rumah. Wah, nggak usah bawa uang, cukup bawa HP. Karena sana semua ya, Jepang sama Cina itu sudah nggak pakai uang tunai, sudah pakai. Nah, bisnya sudah langsung otomatis, ada sensornya, nggak ada supir. Ya, ini adalah teknologi yang mungkin akan terjadi di society. Nah, Indonesia masih melangkah ke industri 4.0, tapi kalau Jepang sudah 5.0. Itu sudah ada drivernya tanpa driver itu ya. Ketika ada yang mendekat, kecepatannya berkurang. Kesehatan sudah ada gelang kesehatan ketika ada denyut jantung dan sebagainya. Ya, ini adalah sekarang yang lagi terkenal ya, virtual reality. Itu bisa lihat keluar angkasa langsung menggunakan mata yang ada robotnya di sana, langsung bisa lihat. Ya, ini adalah yang disajikan Jepang ini ya, sejak kalau tidak salah 3 tahun yang lalu tentang teknologi. Ya, tapi luar biasa, gamenya sudah seperti ini. Apakah ini sudah terjadi di Jepang? Masih proses. Tapi Jepang itu sudah melewati 4.0. Tapi kalau kita masih 3.0 sama 4.0. Tinggal kalian di sini komputer ya baru kenalan ya dan sebagainya. Tapi di Jepang sudah tidak ada menggunakan layar seperti ini. Semuanya tinggal dipencet keluar layarnya. Itu nanti hubungan dengan listrik dinamis itu bagaimana listrik itu sangat dibutuhkan. Ya, semuanya menggunakan tenaga apa tadi? Tenaga listrik. Ya, jadi nanti ya dia akan datang itu energi yang paling dibutuhkan dan tidak ada gas bumi dan sebagainya, semua itu dikonversikan dalam bentuk energi listrik. Ini ya salah satu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama adalah bisa dibaca Rozabi. Oke. Yang kedua? Dalam melakukan percobaan melalui PET ya. Rangkaian listrik siswa dapat mengidentifikasi cara pembuatan maket rumah hemat energi dengan tepat. Oke, sekarang si Bro lanjutkan nomor 3. Ya, telah diberikan KPD dan bantuan siswa dapat mendesain perencanaan pembuatan maket rumah hemat energi dengan tepat. Oke. Yang keempat terakhir, Bro. Setelah diskusi dan kesepakatan dengan guru siswa dapat menyusun jadwal proyek pembuatan maket rumah energi dengan. Oke, berarti kita ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Seperti biasa penilaiannya ada 3 ya, penilaian keterampilan. Ya, nanti bagaimana kalian nanti membuat desainnya, bagaimana sikapnya, kerja kelompok bagaimana, apakah kelompoknya yang satu kerja, yang satu cuma main, lihat YouTube dan sebagainya, nanti itu dapat penilaian sendiri. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan, nanti ada soal ya, terkait rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, seperti biasa, kita tentukan dulu pertanyaannya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rangkaian listrik. Kalau ini rangkaian apa ini? Tahu dari mana ini rangkaian seri? Apakah rangkaian seri selalu sejajar? Kabelnya cuma satu. Oke. Kalau ini rangkaian apa ini? Tahu dari mana rangkaian paralel? Ini bukannya sejajar juga? Kan sejajar ya? Oh, kalau kabelnya banyak itu rangkaian paralel. Berarti kalau kabel di bulat-bulat ini banyak, yang penting banyak kabelnya rangkaian paralel. Gitu dah? Apa? Disambung sendiri-sendiri. Oke. Kalau ini mati, apakah ini bisa menyala? Bisa. Apa alasannya? Karena masih bisa terhubung. Jadi bayangan ya,
lampu ini bisa menyala ketika arus dari plus, ya, ini dari plus, itu bisa kembali lagi ke minus melewati sebuah benda. Tapi kalau misalnya ini kan di sini kan putus, ya, rusak lampunya, maka di sini kan tidak bisa dialiri listrik. Nah, tapi yang di sini kan bisa, karena arusnya di sini kan bercabang. Nah, coba kan ini kan bercabang ya. Nah, ketika bercabang, maka dia bisa lewat. Ya, jadi kalau saya simpulkan, jadi rangkaian seri, kalau coba rangkaian seri. Ketika arusnya mengalir dari sini, nah ketika ini putus, maka tidak akan bisa kembali lagi ke sumbernya atau baterainya. Makanya rangkaian seri itu terkenal dengan rangkaian setia. Ya, putus satu, ya maka akan hancur semuanya. Kalau rangkaian paralel itu ya, kalian bisa lihat ya, ini rangkaian yang suka bercabang ya. Satu kosong bisa bercabang ke yang lain. Jadi arusnya bercabang. Jadi ciri utama rangkaian seri dan paralel itu dilihat dari arusnya. Kalau arusnya yang lewat itu tidak bercabang, maka itu rangkaian seri. Kalau arusnya bercabang, paralel. Sehingga karena membutuhkan percabangan, tadi kata Rehan, apa? Kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Oke. Insya Allah sudah paham ya. Ini yang ada di rumah kalian ya. Ini apa namanya? Jelek. Apa namanya ini? Ini screen ya. Ini saklar biasa, ini lampu, TV dan sebagainya. Ini rumah sederhana sekali, rangkaiannya sudah serumit ini. Coba dibayangkan di rumah kalian. Ini kan alatnya berapa? Lampu cuma berapa? 3. Colokan, tanyu dan sebagainya. Apakah rumah kalian seperti ini? Kan lebih komplit. TV mungkin ada 5. Kan kita kan tidak tahu ya rumahnya seperti apa. Komputer ada 10. Oke, seperti biasa. Nah, setelah ini kalian lihat, nanti kalian apa? Dengarkan dulu, kalian nanti akan mendesain project kalian. Ya, kalian akan melakukan desain project kalian untuk membuat rumah impian. Rumah impian yang disetujui untuk satu kelompok. Oke. Dengarkan persyaratannya agar tidak seperti listrik statis kemarin ya. Banyak yang tanya, Pak, rumahnya seperti apa? Rumahnya 1, bebas terserah kalian. Mau bertingkat 3, 4, 5 bersusun dan sebagainya, atau rumah gedek dan sebagainya, itu terserah kalian. Ini judulnya adalah rumah impian. Yang kedua, rumah impian kalian itu harus menggunakan rangkaian campuran. Artinya ada rangkaian seri di dalamnya, ada rangkaian itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, sumber energi listriknya itu menggunakan baterai atau arus DC searah. Pak, kenapa tidak menggunakan arus AC atau langsung menggunakan cepan-cepan, Pak? Nah, ini sudah pernah terjadi. Waktu itu kelas 9 itu menggunakan arus AC, membuat bel. Nah, rupanya terjadi konslet. Ketika dicolokkan, alhamdulillah, satu SMP Monorjo jeglek. Nah, sehingga, serius, kemarin pernah itu, jeglek. Jadi, dan itu sama kakak kelas kalian dibuat mainan, setiap mau bel itu dijeglekkan dan sebagainya. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, maka saya putuskan menggunakan baterai. Ya, saat itu memang sesat sekali. Terus yang ketiga, ya, yang tadi ya, yang ketiga, sumber listriknya sudah ya, menggunakan baterai. Yang ketiga, yang dinilai adalah estetikanya. Bagaimana penampilan dari rumah kalian, bagian depannya bagaimana, bagian atas bagaimana, ya. Jadi atapnya kalau bisa, tanpa atap tidak apa-apa. Kalau mau pakai atap, atapnya bisa dicopot. Sehingga kita bisa lihat bagian dalam. Pak, ukurannya bagaimana? Ukurannya terserah kalian, mau buat besar, mau buat ini, terserah. Ya, yang penting jangan menggunakan lampu-lampu yang kayak gini. Tapi belikan lampu hias-hias dan kecil-kecil itu ya, itu bisa digunakan kalian. Oke. Paham? Yang terakhir, yang kelima terkait rumah impian kalian itu, yang kelima adalah inovasi teknologi yang ada di dalamnya. Ya, walaupun kalian tidak terapkan, tapi kan kalian punya ini. Oh, nanti saya kalau punya rumah yang bisa mati. Ya, saya lewat lampunya bisa hidup, mati dan sebagainya. Atau menggunakan apa? Inovasi teknologi. Kalian bisa cari di Google bagaimana nanti. Apakah seperti yang ada tadi itu, 0.0 itu ya, atau bagaimana? Paham? Ada 5 kriterianya. Ada yang ditanyakan dari 5-nya? Kapan Pak dikumpulkan, Pak? Dikumpulkan insya Allah kalau dari Selasa kita.
Jadi hari Senin kalian masih punya waktu mengerjakan di sekolah. Senin ya bahannya dikumpulkan, atau Minggu setengah jadi dikerjakan di sekolah, Selasa nanti kita tampilkan. Apa? Desainnya sekarang dibuat. Desain boleh berubah dan sebagainya. Santai, buat sederhana mungkin. Ada yang ditanyakan? Ya buat rumah yang kecil. Ya apalagi jumlahnya memang ganjil. Jadi ada yang 5, ada yang 4. Bisa cari di internet. Kalian ada yang tanyakan? Bikinnya dari apa? Dari kardus. Jangan buat dari semen. Karena ini hanya maket. Ya, buat dari kardus berkah dan sebagainya. Kalian model. Ukurannya terserah. Ada ukuran besar, ukuran kecil dan sebagainya. Yang penting rumah impian. Jangan ngeyel lagi, kemarin ada rumah impian. Apa Pak rumah impian? Nanti yang dibuat kuburan. Bukan itu ya dia. Rumah impian, bener-bener impian kalian nanti pengen rumah seperti apa. Ada yang seperti itu. Jadi kalian harus pelajari lagi. Oke, seperti biasa. Dari stick boleh. Oke, seperti biasa, silakan kelompoknya kumpul dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Dimatikan lagi, mati sendiri loh. Wah, kok tiba-tiba. Ayo sebelah sini. Sebelah sinian. Ada di sana. Bentar lagi kita bagi. Sekarang. Dihidupkan lagi bagian bawah itu sudah nyalakan kok dimatikan lagi itu loh. Sudah dimatikan bagi. Taruh aja bagi. Tutupin. Iya. Sudah tak nyalakan itu. Sinian. Itu loh, komputer kalian di sebelah sana agak sana. Kan sudah tak nyalakan 1, nyalakan 3, nyalakan 2, nyalakan 1. Oke, kelompoknya bro, agak ke sana bro. Itu kan komputernya yang tak nyalakan sana. Ke sana. Komputernya kan yang tak nyalakan sana. Sudah tak atur itu. Ini komputer yang dinyalakan kan sini ya? Ya sini ya. Tidak usah dinyalakan yang lainnya. Kalau semuanya dinyalakan nanti tidak kerja kelompok, main komputer sendiri. Ini kosong, nggak boleh nyala ini. Oke, silakan seperti biasa ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil. Ya Allah, dengarkan gue. Oke, silakan fokus kepada pengerjaan LKPD-nya ya. Fokus pada pengerjaan LKPD-nya ya. Fokus. Oke, kalian bisa cari di internet. Yang pertama ingat baca LKPD-nya biar tahu nanti tugasnya itu apa sampai terakhir. Kalau ada yang ditanyakan terkait LKPD, silakan angkat tangan. Oke, saya coba. Halo. Tepuk 1. Lebih. Tepuk 2. Oke, sekarang ada tepuk baru ya. Namanya tepuk ganda. Kalau saya bilang tepuk 1 tunggal, ya 1-1 berarti. Tepuk
Ya, tepuk 2 ganda berarti 22. Saya ya. Ya, contohnya tepuk 1 tunggal. 2 kali tunggal 1, 2. Kalau tepuk 1 ganda berarti 1. Coba lagi, tepuk 1 ganda. Tepuk 1 ganda. Oke, seperti itulah. Tuh, memang otak itu kalau sudah terbiasa tepuk 1, 2, 3, dikasih variasi yang baru masih bingung. Oke, silakan kalian kerjakan. Bahannya boleh bahan apa saja, ya. Itu juga bisa digunakan. Berkumpul, fokus dibaca LKPD-nya. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Bebas. Cara membuatnya ya jangan mempersulit diri ya. Desainnya ada di sana desainnya. Kalian bisa gambar di sebelah sana. Konsep apa saja yang digunakan untuk membuat miniatur apa tadi? Konsep dari kata apa? Rangkaian terbuka, tertutup. Apa terus? Seri dan paralel. Apa lagi yang kamu tambahkan? Konsep inovasi teknologi atau apa yang kamu tambahkan? Itu masalah konsep. Ingat ya, rumahnya atapnya kalau bisa dibuka. Jangan paten karena nanti kita mau lihat bagian dalamnya bagaimana. Bongkar lagi nanti. Pak, udah pakai atap udah apa? Ya enggak apa-apa. Tapi estetikanya yang kurang bagus nanti. Iya, Pak. Atapnya bolong. Pak, saya atapnya pakai Manila, Pak. Ya, boleh. Tapi ingat rumah impian kalian jadi tiap siang mesti panas. Pernah selalu. Hah? Boleh. Silakan, saya kasih kebebasan. Iya, harus ada lampu ya. Ingat, Pak, lampunya berapa? Minimal lampunya 4. Loh, 4, Pak. Kan harus ada rangkaian seri sama paralel. Pak, apakah harus menggunakan alat? Tidak. Kok. Ayo jawab dulu. Jawab. Sekarang. Kan mudah sekali tuh. Konsep apa saja yang digunakan untuk membuat miniatur? Tadi apa? Seri paralel. Ya, terus apa rangkaian terbuka, tertutup, sama inovasi teknologi yang kalian mau gunakan itu apa? Apa inovasi teknologi? Ya, Apa apa cara gambarnya? Loh, inovasi teknologi tidak perlu kalian buat, tapi nanti kalian cantumkan rumah ini nanti saya akan kasih ini. Tidak perlu dibuat. Oh, Kan tidak masuk akal kalau kita suruh beli lampu dengan tepuk tangan atau dengan berarti cuma kayak haluan gitu. haluan kalian. Kan namanya rumah impian, kan halu itu semua. Ya. Ingat ya, harus ada inovasi teknologi ya. Inovasi teknologi tidak harus diterapkan, tapi hanya dihalukan. Nanti kalau saya punya rumah pakai ini. Kan lampunya kan di atap, Pak. Heeh. Kan atapnya kan. Boleh. Namanya nanti lampu itu tidak pernah dekat sama genteng enggak ya? Pasti ada. Kamu mau ditaruh di genteng Pak? Enggak kan. Pasti dekat pada bisa dilihat
Kita melekat dulu kacak. Ya, pinggiran nih. Semangat tinggi. Apa bos? Apa? Ada apa? Jangan lupa LKPD-nya jangan dimakan ya, LKPD-nya itu dibaca, dikerjakan. Geometri apa? Bentuk geometrinya, bentuknya apa rumah kalian nanti? Ya kasih bentuk kotak Segitiga. segitiga, atau bentuknya panjang, kubus. Di Kalian gambar apa ditulis? tulis segitiga? aja nanti ada bentuk apa saja di rumah kalian. Oh. Kan beda, ada yang rumahnya itu pingin persegi panjang, ada yang rumahnya persegi, ada yang rumahnya bertingkat bersusun. Itu adalah bentuk geometrinya. Jadi bentuknya itu apa? Apa berarti? Segitiga. Atau kalau kalian bingung ya silakan kalian gambar aja di sana bentuknya. Dan bentuk seperti itu, tidak perlu susah. Buat sebisa yang kalian mungkin. Dorong mulai wes elok dak apa-apa. Sejelek apapun kalau itu karya sendiri itu bagus. Kerjakan di sini, Nek. Jangan diam saja, ini kan masih banyak nanti desainnya apa. Nanti untuk inovasinya dikerjakan di sini ya. Itu ada di situ. Nomor 3. Untuk inovasi teknologinya ada di nomor 3. Silakan ditulis alat dan bahannya nanti. Jadwal kerja kelompoknya. Selasa, Pak. Ya, pekerjaan coba ya. Kalau Jumat kamu kerja kelompok hari apa? Hari apa? Pengalaman yang kemarin berapa kali kumpul kerja kelompok? Satu kali kan? Seberapa apapun panjangnya waktu, kamu cuma kerja kelompok cuma 1 kali kan? Ya itu. Mau diundur-undur sampai kapan? Berarti kan hari Senin itu sudah ngerjakan di sekolah paling enggak kan? Selasa sudah selesai. Mau dikasih hari Jumat tetap kamu ngerjakannya cuma hari Senin toh. Lampunya pakai apa, Pak? Yang penting jangan pakai lampu yang kecil, yang gayanya kecil ya. Kalian bisa lihat nanti. Bukan lampu yang kayak gini. Kalian nanti ke toko elektronik beli ada lampu hias yang pretelan kecil-kecil. Tulis berapa? Ingat inovasinya itu apa di sini? Inovasinya apa? Oke, kayak desain. Ini desainnya gambar desain. Baca ya nomor 5, baca nomor 5. LKPD nomor 5-nya dibaca. Nanti tanya lagi. Ayo kerjasama. Oke, konsepnya itu bagaimana? Tadi belajar apa? Kalau mau buat rangkaian itu? Ya, kan ada konsep rangkaian seri, konsep rangkaian kemarin apa? Konsep rangkaian tertutup dan terbuka. Terus ada lagi apa? Konsep tentang keamanan. Ya, kan itu kan konsep semua. Terus yang terakhir apa? Konsep inovasi teknologi yang kalian pelajari kemarin. Itu masukkan semua. Konsep itu kalian padukan untuk membuat rumah impian. Ya.
Oke, nanti ketika maju, halo. Ya, nanti ketika maju, setiap kelompok nanti akan mewakilkan 2 orang untuk menjelaskan bagaimana rumah impiannya. Nanti rumah saya bentuknya seperti ini, di dalamnya ada rangkaian ini, terus ada teknologi sekian seperti ini. Ya. Bentuk rumahmu, geometrinya bentuknya apa? Kan rumah kan banyak kan? Apakah bentuk persegi panjang nanti? Apakah bentuk kotak rumahmu? Apakah bentuknya seperti apa? Atau bentuknya nanti campuran ini dengan ini? Ya. Luasnya berapa? Nanti kan itu harus kalian tahu juga. Iya. Walaupun market kan kalian punya rumah impian, luasnya berapa? Ingat, jangan lupa ya, luas rumahnya itu dihitung juga. Ada halaman depan atau enggak? Dihitung. Bukan di GDW. Kan lebih gede. Jadi saya lihat di sini ada kayak lampu. Iya. Kan kamu nanti tinggal ngasih cagak gini untuk tempatnya lampu. Kasih betting. Gitu kan selesai kan? Apa? Kudu murup. Ya udah murup lo gagal, Rek. Berarti rumahmu petengan toh. Ingat, halo. Ingat ya. Walaupun ini market, nanti diuji coba lampunya nyala karena ini buat rumah impian bukan rumah horor. Ya, tetap bisa nyala nanti. Paham ya? Yang nanti ini Pak lampunya, kok tidak nyala kan cuma contoh Pak. Wah. Nggak perlu terlalu alay ya. Ya kasih latar juga udah boleh. Kalau rumahmu hanya benar-benar rumah impian tanpa latar ya tidak apa-apa. Bagus rumahnya. Bagus, Pak. Ya, bagus. Tuh. Lampunya itu lampu kayak gitu tuh loh, kecil-kecil itu loh. Lo iso ngono jenenge lampu yang mau nyala rek. Bentuknya bagaimana rumahmu? Apa lingkaran kayak rumahnya pondok bentuk nanas gitu? Persegi panjang, bertingkat dan sebagainya, campuran atau apa? Tingkat sama kotak. Luasnya berapa itu nanti kalian jelaskan. Bentuk geometri.
Iya mungkin. Tak kira deh. Kamu tuh ngaris ya. Loh, enggak, luas berapa nanti di Benggaris? Misalnya luasnya rumah subsidi kan sekitar 8 kali 10 atau 80 meter kuadrat kan standar rumah. Pak, saya pengen 120, berarti 10 kali 12 berapa gitu. Ya wes ya. Latare piro, karena mikirkan juga itu nanti. Fokuskan dulu mau buat rumah seperti apa. Iya, impiannya banyak Pak di sini Pak, banyak orang Pak. Ya nanti kan tinggal diganti baterai, itu kok bingung ya. Bisa gunakan lampu itu. Itu kan lampu mainan yang sering didanu itu kan, Rek? Ya itu rangkaian apa? Kalau itu kan nanti seri toh, paralelmu mana? Kan harus ada rangkaian seri dan rangkaian paralel karena menggunakan. Cobalah cari yang Nah, kau iki lho, bener. Iki saking iki nih gak ono. Sing kotak dikori. Oh, ngono. Berarti tingkat siji, sing tingkat cilik tau kowe itu. Oke. Waktu diskusi kurang 10 menit lagi. Silakan cepetan diputuskan. Apa? Bentuknya rumahmu bagaimana? Bentuk bulat ini loh. Apa? Iya, bentukmu apa nanti? Bulat. Apa bentuk lingkaran, rumahmu bentuk kotak, segitiga, lonjong, lebih panjang berapa? Makanya kalau kalian bingung bentuknya, kalian gambar aja. Itu inovasinya. Rumah tenaga gerak, ya ada kipasnya itu. Sudah ketemu. Diputuskan nanti. Itu kan segera digambar desainnya, lampu modelnya seperti apa. Tuh boneka rumah-rumah Barbie. Iya Pak, ini listrik ini. Nah, silakan kalian punya inovasi sendirilah. Mulai kelas 2. Oh, loh. Tapi ndak anak tugas gue sekolahmu ndak anak Tapi seru nih dibagi kelas 2. Aduh, tinggal pol selam itu enggak tahu Pak. Aduh. Pakai tayar masih penting. Bolam sih mereka. Apa ini? Kayak loops. Oh iya gampang. Kayak gampang, nggak kayak jarangnya ngerjain. No. Tinggal pol selam itu. Oke. Tapi kan tenang kan, usaha tidak mengkhianati hasil kan. Wis kelompok iki 5 lu kurang akeh seakan sing sibro ku lho mek papat. Ya apa kelompok telu wis kena sibro situ.
Mau kelompoknya banyak seperti apapun ya. Yang penting tuh kerja kelompoknya. Nah, mau berapapun lama proyeknya, kerja kelompoknya cukup sekali. Itu kalau datang. Pakai inovasi apa? Rumahmu gitu tuh. Kalau cuma satu di ruangannya bagaimana? Ruangannya di mana? Kan minimal kamu harus ada 2 ruangan kan? Konsep sementara. Kayak yang gini ini kan ruangannya kan jelas ini. Ada berapa nanti. Walaupun ruangannya kecil, tapi kan ada yang seri, ada yang paralel di sana. Kalau kamu rumah seperti itu, nanti yang di dalamnya tolong kamu kasih sekat nanti. Ini nanti rangkaian ini untuk lampu ini. Ya, sekatnya terserah kamu. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, itu boleh. Itu kan nanti atapnya bisa dibuka. Ada kolam dan sebagainya. Kan dikasih dijual kasih lampu kan juga bisa. Inovasi kalian. Kayak gini Pak. Apa? Ini dapurnya begini. Ini keluarga itu ke terus gini loh. Terus kamar tidurnya dengge. Terus TV. Ruang tamu. Di kamar tidurnya ini ruang tamu. Di terasi. Di kayak ono garasi nih kok. Sip, mantep wes. Terus garap wes. Di gambar isi ulangnya udah pengen. Taruh sini gambarnya. Gambar sini di sini. Oh. Gambar TV ya. Ya, yang ini taruh sini wes. Nanti itunya. Ya. Tuh, kamu mau inovasi apa di rumah impianmu? Inovasi apa? Kotak. Inovasi kotak maksudnya? Inovasi belum. Misalnya kamu pengen nanti di tempatmu itu lampunya itu hemat energi itu bagaimana? Apakah nanti di rumahmu itu dikasih pembangkit listriknya menggunakan tenaga gerak, atau nanti di rumahmu itu menggunakan teknologi remote, kalau matikan misalnya jalan jauh dari rumah mati gitu, pakai aplikasi tertentu dan sebagainya. Inovasi itu udah harus bisa diterapkan, kan namanya rumah impian ya, maksudnya udah bisa diterapkan sekarang dalam desainmu enggak, tapi kamu bisa nambahkan. Nah ini Pak, aplikasinya pakai apa gitu, mengendalikan listriknya menggunakan ini dan sebagainya itu. Apa? Ya boleh juga masukkan di sana. Mis. Ayo, gimana? Sudah? Tapi kayak gini Pak. Tapes, mantap. Langsung mateng, Mis. Iki apa gini? Tingkat lagi. Iya. Iki apa ini? Dogore. Iki ta. Oh ya. Apa ya, nak Nanti bisa dibuka itu loh ya, bisa dicek nanti lampu-lampu. Nanti kalau saya diklaim gitu, Pak, atasnya. Enggak tutup. Itu kayak gini loh. Saklarnya kan juga ada. Saklarnya kalau memang tidak bisa menggunakan saklar itu, kamu bisa menggunakan yang penting nyambung itu. Kan saklar kan hanya konsep terbuka sama tertutup kan. Kalau terbuka mati, kalau tertutup Nyala. itu ada saklar kecil yang kayak gini tuh. Saklar tombol. Pak, nanti tidak usah pakai pintu beneran, tidak apa-apa. Kan cuma cocok pintunya itu kan, tidak ada pintunya kan. Cuma templean. Itu kan hanya. Oke. Bagaimana? Kelompok ini sudah punya. Itu bagus rumahnya, Rek. Oh, enak rumah. Bagus ya. Mau rumah kayak apa kalian? Ini dah. Kayak yang dalamnya kita pakai yang Nanti ingat ya, ruangannya kamu sekat, ya minimal lampunya harus ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Minimal lampu red seri paralel itu kan bisa dipasang 3 lampu.
Ruangan ruangannya di dalam rumahmu terserah ya. Tapi paling tidak ada 2 sekat ya. 1 tempat tidur, 1 ruang tamu. Pak, dapurnya bagaimana? Nanti saya cuma GoFood saja, Pak. Nah, berarti kan tidak perlu kamar mandi. Kenapa? Mandinya nanti di tempat di rumah. Ya. Tidak apa-apa kalau memang rumah impianmu tanpa kamar mandi kan tidak masalah. Tuh. Nanti di dalamnya misalnya kamu kasih kamar mandi. Apa? Apa harus ada toilet? Tuh, itu kan rumah impianmu. Enggak. Ya nanti kamu kasih sekat aja ini. Ukurannya kan tidak harus besar, sekatnya yang penting. Ya. Nah. Oke. Yuk. Sudah ya? Bagaimana kelompok mana yang siap? Oke, saya kasih kesempatan kelompok mana yang siap untuk menyampaikan desain rumah impiannya. Ya. Boleh seperti ini, boleh. Desainnya seperti ini boleh. Atau nanti jadikan 2, ini 1, sekatnya lagi yang tadi. Tapi kalau kayak gini kan lebih enak, kita kan lebih jelas kan lihatnya. Apalagi kalau di dalamnya sudah ada rangkaiannya itu, listrik atau Wes di kerjaan LKPD ini, mari. Apa teknologi yang mau dimasukkan di rumahmu? Teknologi. Ya. Inovasi teknologi listriknya yang mau dimasukkan itu apa? Ya, sih. Oh, berarti rumah impianmu itu ya rumah kayak rumahmu biasa itu. Ketetan gini. Berarti tidak ada inovasi teknologi. Kan kalau rumah yang sekarang aja di Jakarta itu mau masuk rumah ya nyalakan TV, nyalakan lampu semuanya pakai remote. Kalau kita perjalanan jauh, nggak perlu balik ke rumah. Dicek, oh masih ada lampu yang menyala, tinggal matikan. Tek tek. Itu teknologi, inovasi teknologi yang sekarang. Apa? Enggak apa-apa kan namanya rumah impian. Ya kalau kamu rumah impian, munggah ke tangga, matikan turun lagi. Oh enggak, tangganya lipat, Pak. Oh. Silakan, itu namanya rumah impian ya. Free saja. Tapi kalian harus pikirkan nanti rumahmu tuh yang beda dengan orang lain tuh bagaimana. Bahkan kalau di Jember itu ada namanya SMKN 5 Jember ya, 4 atau 5 saya lupa. Itu semuanya teknologi. Itu kalau mau nyiram air itu sudah kepala sekolahnya dilakukan. Nyiram tanaman. Ya kasih latar juga ada boleh. Kalau rumah mau nyen matikan bener-bener listrik rumah ya, impian bagian tanpa ini latar ya lupa dimatikan dari. Itu ada tidak? Tapi teknologi itu tidak harus diterapkan, maksudnya tidak harus bisa kalian uji coba di sana, kan enggak alatnya di sana sendiri. Tapi kalian nggak harus, kalian bisa nanti rumah saya seperti ini. Tapi kan nyala langsung. Tidak, kalau nyala sementara pakai saklar di sini. Nanti ini karena kan memang mahal, kita kan masih belum belajar robotiknya. Tapi kalian nanti bisa. Ini nanti saklarnya menggunakan HP, kita software atau menggunakan gerak. Misalnya gitu, tapi caranya pakai. Itu hanya inovasi saja, tidak harus bisa benar-benar diterapkan. Tapi lampunya di sini harus nyala nanti, paham? Itu bagus rumahnya itu. Ya, sama. Rumah impiannya berarti cuma ada 2. Ini nanti, wah, dok.
Ini kan lumayan lu. Lampunya itu boleh lampu ada kayak dua gitu kamar. tuh loh, Boleh kecil-kecil itu itu mas loh. kamu satu wis boleh. Yo iso ngono. Ya, kalau paralel kan minimal kalian punya 3. Ini bentuk geometri ini kenapa? Kenapa? Bentuknya bagaimana rumahmu? Apa lingkaran kayak rumahnya SpongeBob bentuk nanas gitu? Yang penting itu lampunya gimana nanti. Persegi Itu panjang, kan bisa dibuka bertingkat dan kayak gitu sebagainya, campuran atau apa? Tingkat sama Bisa dilihat nanti. Luasnya berapa itu nanti kalian jelaskan. Bentuk geometri. Walaupun nanti Iya, di bisa. dalam nggak ada perabotannya ya, nggak apa-apa, nggak masalah, cuma kamu kasih Loh, sekat aja. enggak, luas berapa Tapi nanti kalau kamu di garis sekatnya misalnya cuma luasnya dua, berarti rumah impianmu rumah kamar subsidi deh, kan sekitar mandinya nanti 8 kali masih ke tempat 10. dua. 80 meter kuadrat kan standar rumah. Kok bisa saya dua pengen lampunya? Minimal kan 120 berarti 10 kali 12 berapa gitu. Oh, iya. Silakan kamu pakai. ya. Berarti rumahmu lampunya 2. Berarti yang urip cuma ruang tamu tok, sing lain Lah tarik mati piro lampu. kalian mikirkan juga itu nanti. Seolah lampu ini murah kan? Satunya 500. Toko bangunan, ya toko elektronik, Greg. Kabel kabel itu. Fokuskan dulu mau buat rumah seperti apa. Iya, impiannya banyak Pak di sini Pak, banyak orang Pak. Pak bagus Pak ini. Tapi ini Ya nanti kan tinggal diganti baterai, itu kok bingung ya. Nyala lampunya akan berbeda-beda karena tegangannya kan digunakan. Bisa gunakan lampu itu. Pada salah itu harganya 500 atau 1000 lah satu lampu itu. Lah apa sama? Kan nanti ruangannya kan sekatnya terserah kalian. Mau kalian tingkat dan sebagainya itu kan terserah kalian. Ayan, sudahan. Wah, 3 beli dia omamu, Pak. Masya Allah. Dia udah setuju dengan rumah impian kalian, Rek. Ya tinggal kan gini aja kalau kamu bingung itu ya. Pertama kamu buat lantai bawahnya. Ya, terus kasih mika. Terus buat lantai atasnya tinggal tablet. Tadi kalau mau lihat lantai bawah dibuka aja. Kelihatan. Atasnya di mana. Nanti tinggal disusun kayak bongkar pasang itu loh. Jadi kamu ngerangkai yang bawah dulu, lampu di bawah. Kalau mau lihat gimana, tinggal dibuka lantai atasnya. Kan prototipe dibuka. Ini nanti lampu. Kalau mau buat rumah tingkat. Tapi memang agak ribet. Nah, ini kan kayak gini maksudnya ya. Ini enggak usah pakai gini. Ini langsung kasih mika nanti. Lampunya di dalam. Ini nyalanya, Pak. Kalau mau dipasang lagi tingkatnya, seperti kamu buat 2 rumah tapi kamu susun nanti. Nggak usah dilem, Han. Ya. Deleng ini loh. Jadi misalnya ini rumah bagian bawahnya ini ya, ini potong, kasih mika. Mikanya kasih lampu ini. Terus kamu buat lagi rumah satunya untuk lantai atas, kamu taruh di atasnya. Kan enak. Bener nggak? Sebenarnya itu ribet apa enggak itu tergantung caramu kok membuatnya. Rehan kan mikir, kalau kayak gitu lampunya makai mana? Itu kan yang nyala atas toh, kasih yang bawah gimana kan buat jadi Rehan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Silakan satu kelompok untuk maju. Boleh. Ini ada apa? Bener wes. Nanti kasih mata anginnya utara selatannya mana, terus luasnya seharusnya ada. Apa kan kayak saya tidak tahu apakah rumahmu Malik bagian depan itu ada di sebelah utara kan masa tahu saya. Ah benar. Rumahmu ngadep nang ndi kan mau seru. Feng shui-nya bagaimana? Nanti bisa beli lampu seperti ini loh, murah lampunya. Ini 2 apa 500. Kabelnya 1 meter kalau tidak salah, ada yang harganya 1000. Beli yang kecil aja, kan lampunya kecil nanti.
Di kabel nanti di situ. Kabel nanti di kabel ya, kamu ke toko elektronik nanti ada kabel ukuran besar, kecil dan sebagainya. Beli yang kecil aja. Kenapa beli yang kecil? Karena lampu yang digunakan kecil kan hanya menyalakan baterai saja. Terus ini stop kontak kecil untuk mainan ada di sana. Iya, harus persis loh. Itu kan beli itu loh, stop kontak kecil kayak gitu. Nah, makanya kita gunakan baterai. Potensialnya itu kecil. Kalau kita gunakan rangkaian apa namanya? Listrik rumahmu, aku ketika kamu masang keliru, jeglek rumahmu. Kita makanya sumbernya menggunakan baterai. Ya enggak apa-apa dapur di tengah, seru. Jadi ini mari ruang tamu doi. Ya enggak apa-apa. Enggak usah gede enggak mau bisa. Ayo. Adakah yang mau maju? Keunggulanmu mau menggunakan inovasi teknologi apa di rumahmu? Sensor gerak, apakah menggunakan kemarin? Iya apa sing modern kan masa seru. Apakah suara, apakah remote control, atau kamu menggunakan HP? Suara sama HP. Nanti masukkan di sana nanti. Ada enggak teknologinya itu? Apa? Kelemahannya mahal kan? Kelemahannya atau kelemahannya nanti ketika koneksi tidak ada koneksi internet dia bisa putus dan sebagainya sehingga susah mengontrolnya. Kan kelemahan yang mungkin terjadi. Itu kan cuma LKPD. Iya. Halo. Halo. Belajar IPA? Tepuk 1. Oke, silakan siapa yang mau maju kelompoknya karena waktu diskusinya sudah habis. Sudah kelompoknya Nida. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Nida. Oke. Nih kelompok yang luar biasa kelompoknya Nida ini ya, selalu maju ya. Oke. Dua orang atau semuanya? Boleh, semuanya aja wis. Ayo silakan maju semuanya. Nih. Oke, kasih tepuk tangannya untuk kelompoknya Nida. Oke, udah gue mau gitu. Aku udah jadi. Salam penutup, Re. Salam penutup, Re. Alamat ini. Ini. Enggak apa-apa nanti kamu bilang aja. Ya, ngomong ada timur di kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Nida Faida, saya Nisha Rifah Mufeka. Saya Muhammad Rahil Dodo, Putih Pujan. Kami akan memperlihatkan inovasi rumah kita. Rumah kita. Tumbang miniatur rumah hemat energi dengan instalasi listrik di dalamnya, seri, paralel, dan campuran. Bentuk geometri apa yang tepat dalam membuat miniatur rumah hemat energi. Kotak terdapat dapur, ruang kamar, ruang keluarga, kamar mandi, segi panjang, ruang tamu, teras, Carput. garasi, Oh, garasi, direct ya. kamar mandi, dapur, kamar mandi. Oke.
Dilihatkan rumahnya, desainnya. Ini Desain rumah kita menghadap ke timur. ada Kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur, teras, taman dan Sama ada. Lanjut. kelemahan dari rumah kita, keunggulan dari rumah kita, rangkaian seri jadi lebih murah, hemat listrik karena rumahnya tidak tingkat. Kalau beres-beres gampang karena tidak tingkat. Desain rumahnya lengkap, terdapat taman dan teras. Gampang membuatnya atau tidak membutuhkan tenaga keras. Kelemahan rangkaian paralel lebih mahal. Terlalu banyak ruangan jadi membutuhkan listrik yang banyak. Terus inovasi teknologinya di rumah kalian itu apa? Untuk menghemat itu. Inovasi teknologinya apa yang dilakukan? Pakai sakalan biasa. Tidak ada inovasi teknologi apa menggunakan. Jadi rumah impian kalian ya kayak rumah-rumah biasanya itu. Minimalis dan sangat. Untuk hemat energinya, kalian menggunakan apa hemat energinya? Bukan, nanti rumah kalian kan tadi katanya Widodo, rumah kalian itu kan luas, banyak ruangnya, banyak lampunya. Tentunya nanti energi yang digunakan listriknya bukan besar kan, biayanya mahal. Untuk mengurangi itu apa yang kalian lakukan? Inovasinya seperti itu. Apa? Oke, mungkin kamu bisa nanti. Ya, ada temennya yang mau bertanya dulu. Silakan, ada temennya yang mau bertanya kepada kelompoknya ini. Silakan. Dari yang mau bertanya? Mungkin ada masukan untuk rumahnya biar hemat itu bagaimana? Kebagusan. Katanya ada pakai Oke, menggunakan lilin dan korek biar hemat. Oke. Ayo ada Dabi, silakan ada Dabi. Apakah rumah impian Anda tidak ingin berlantai 2 atau 3 atau lebih? Tidak. Respon beres-beresnya Bisa pakai air nih. Oke, kata Raja Abi menyarankan kenapa tidak tingkat. Tuh, sudah dibalas. Itu Pak ceritanya mau merangkai listriknya. Oke, mungkin syaratnya nanti memilih lampu hemat energi seperti lampu LED. Tuh, gunakan lampu LED. Terus gunakan teknologi yang bisa kalau ada orangnya itu hidup, lampunya kalau tidak ada orangnya itu bisa mati. Sehingga itu bisa dikontrol dengan mudah. Nah, biaya instalasi awalnya mahal, tapi ke belakangnya nanti. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Widodo dan Nida. Oke, silakan bisa diakhiri. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang lainnya mau maju. Pak, Kelompoknya siapa? di miniatur rumahnya itu harus ada seri sama paralel. Iya, tadi peraturan ada. Oke, silakan. Kelompoknya Rajabi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rajabi. Oke, silakan. Oke, ayo Rajabi. Belum siap ya. Masih belum siap.
bikin anu itu. Makalah. Kelompoknya dari mana? Oke, Raja yuk. Masih lucu ya, Pak. Oke, kelompoknya Rehan, silakan. Ayo, selesai tidak selesai, yuk. Oke. Kelompoknya Mustabah, silakan Ahmad Mustabah. Yuk. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Ahmad Mustabah. Ayo Mustabah. Silakan. Ayo maju semua ya. Semangat, semangat, semangat. Ayo, jangan maju. Oke, belajar IPA. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok. Perkenalkan nama saya Gita Winda Putri absen 8. Nama Islami absen 13. Saya Ahmad Mustafa absen 3. Saya Emir Maulidi absen 19. Di sini kita akan menjelaskan tentang rumah hemat kita. Sebelum merancang proyek miniatur rumah hemat energi, jawab pertanyaan berikut. Konsep apa saja yang digunakan dalam membuat miniatur rumah hemat energi? Perhatikan. Di dalamnya. Konsep campuran antara seri dan paralel. Bentuk geometri apa yang tepat dalam membuat miniatur rumah hemat energi? Berbentuk campuran, rumahnya berbentuk persegi panjang dengan atap segitiga. Terdapat ruang tamu, dapur, ruang keluarga, dan kamar. Keunggulan Dilihatkan dulu desainnya lihatkan dulu. Sudah. keunggulannya menggunakan sensor gerak untuk mematikan lampu. Kelemahan harganya mahal. 2. Ketika sedang berada di kamar bisa mengecek melalui kamera yang terpasang. Ketika sedang berada di kamar bisa mengecek tamu melalui kamera yang terpasang di depan. Kelemahan resiko terjadi guk dan harga mahal. Oke. Ini rangkaian dari rumahnya Ahmad Sahabat. Perhatikan. Tahu inovasinya apa? Tadi dengarkan kelompok yang lain apa inovasinya? Perhatikan apa inovasinya? Nah, mereka menggunakan lampunya menggunakan sensor gerak. Ketika ada orang di sana, maka lampunya itu bisa menyala. Yang kedua, di setiap ruang kecuali kamar itu ada kameranya, jadi bisa mengecek di ruang tamu ada apa, TV-nya menyala dan sebagainya, nanti bisa dilihat dari kamera. Ini adalah rumah impian dari kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ditanyakan, oke, dapat jadi. Sekian dari kelompok tamunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya dua kelompok saja yang maju. Kelompok yang lain nanti kita akan lihat ketika hari Selasa nanti ya, bagaimana prosesnya. Oke. Oke. Semuanya perhatikan, duduk semua. Halo. Halo. Oke, perhatikan ini semuanya, kita sudah masuk ke penghujung ya kegiatan pada kali ini. Kita sudah masuk di ujungnya. Ya, perhatikan, ya, karena kita sudah masuk di penghujung. Oke, perhatikan kita sudah masuk ke ujungnya. Oke, tadi inovasinya ya ada yang rumah tidak bertingkat,
karena ribet untuk bersih-bersihnya, ada ya yang pengen rumah, ada yang rumahnya nanti bertingkat juga menggunakan teknologi, ada yang menggunakan sensor gerak dan sebagainya. Mungkin ada yang menggunakan inovasi teknologi lain selain sensor gerak di rumahnya nanti. Ada? Oke. Bisa apa? Bisa menggunakan teknologi apa? Ya, oke. Mungkin nanti ketika membuat rumah kalian harus pikirkan bagaimana lampunya. Ya, wattnya menggunakan yang rendah. Ya, yang kecil tapi terang. Itu dikenal dengan namanya lampu LED. Terus fokusnya di rumah itu agar murah, biayanya itu mahal, itu lebih banyak di rumah itu menggunakan rangkaian paralel daripada rangkaian seri. Karena kalau seri itu arusnya tinggi, ya. Tapi tergantung jumlah lampunya juga sih, ya. Terus mungkin kalian harus pertimbangkan lagi kalau punya rumah itu bagaimana teknologinya. Karena ketika kalian berperjalanan jauh, bagaimana mematikan atau menghidupkan teras rumah, apakah telepon tonggoe, halo, bisa tolongin telepon. Nah, kasih kuncinya atau dan sebagainya, atau kalian cukup pakai remote dan sebagainya, atau menggunakan aplikasi tadi ya dari kelompoknya Mustalba itu, cuma nanti ada bug dan sebagainya, error program dan sebagainya. Tapi rumah masa depan kalian itu harus disesuaikan dengan masa depan. Jangan buat rumah masa depan tapi pikirannya masa lalu. Contohnya apa? Waduh Pak, ribet Pak, gaya lilin aja. Nah, itu masa depan tapi kembali ke masa lalu. Mungkin ada yang perhatikan. Ada yang ditanyakan, Dina? Inovasinya nanti di miniaturnya harus ditampilkan juga. Inovasi di miniaturnya tidak harus ditampilkan. Tidak harus ditampilkan karena biayanya mahal dan sebagainya. Tapi kalian sudah tahu. Nanti ini Pak, sekarang mungkin menggunakan saklar biasa. Tapi nanti di rumah ini menggunakan sensor gerak dan sebagainya. Oke, ayo perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau ingin dihargai harus bisa menghargai. Saya tahu kalian tuh anaknya pintar-pintar ya. Tapi mohon nanti didengarkan dulu, apalagi yang sudah di depan ya. Itu saya kasih fasilitas internet di sana untuk kalian mengerjakan tugas, bukan untuk permainan. Kalau cuma permainan silakan kalian bawa HP sendiri. Kurang tadi rumah. Ya, ini waktunya pembelajaran. Ingat, satu penilaiannya yang pertama adalah keterampilan, dua adalah proses. Sikap kalian bagaimana? Ya, sekali lagi saya melihat seperti itu, maka kuncinya cuma satu, silakan keluar dari kelas saya. Ya, gimana benar katanya Nafan, belajar IPA masuk surga, gimana mau masuk surga? Kalau tidak menghargai, apalagi adab terhadap guru. Itu perhatikan. Oke, kita masuk sekarang ke bagian penutup. Ya, kalian sudah menyusun jadwal ya. Ingat nanti hari Senin ada jadwal saya, kita bisa merangkainya di kelas hari Senin. Kalau kalian Minggu sudah siap-siap, Senin tinggal diselesaikan di kelas atau di sekolah, baru nanti hari Selasanya kita bisa tampilkan. Kalau diselesaikan di rumah? Boleh. Ya, jadwalnya silakan ya. Nanti monitoringnya ini kalian bisa tanya atau WA dan sebagainya kalau ada kesulitan dan sebagainya. Oke. Kita sekarang coba untuk evaluasi kegiatan kita dari tujuannya pertama. Apa tujuan yang pertama? Setelah melihat video, siswa dapat membedakan karakteristik rangkaian siri. Oke, masih ada yang bisa angkat tangan? Bagaimana perbedaan rangkaian karakteristik seri dan paralel? Silakan angkat tangan. Perbedaannya. Tadi kan sudah di awal sekali. Oke, silakan si bro, apa bro? Perbedaannya bro? Ayo coba. Apa perbedaannya kan? Oke. Silakan, coba. Ayo coba. Dijawab. Tadi coba jawab aja, jawab. Apa yang tadi? Apa? Kalau seri tidak bercabang. Apanya yang tidak bercabang? Arus kabelnya tidak bercabang. Kalau rangkaian seri, kalau rangkaian paralel bercabang. Ya, arusnya bercabang atau tidak Yang kedua, ciri utamanya lagi. Oke, Ludi. Kalau paralel pakai dua lampu, yang satu mati, yang satunya masih bisa hidup. Oke, luar biasa. Sebentar untuk Ludi sama Naila. Ya, luar biasa. Kalau seri bagaimana? Ludi. Kalau pakai dua lampu, satunya mati, satunya lagi
Oke. Terus tingkat keborosan, harga dan sebagainya. Siapa yang lebih mahal? Seri atau paralel? Angkat tangan. Kenapa paralel lebih mahal? Karena banyak kabel ya. Oke, lebih banyak kabel yang digunakan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Rozabi. Kalian sudah bisa ya membuatnya apa saja bahannya, kalian sudah tahu ada buat ini dan sebagainya. Terus yang kedua, kalian sudah merencanakannya kapan, dan yang keempat kita sudah menyusun jadwalnya. Hari Senin nanti jadwal untuk monitoring. Jadi hari Senin silakan kalian bawa alat dan bahannya, nanti kita akan selesaikan di sekolah. Kalau belum selesai nanti selesaikan di rumah untuk perbaikan. Ya, yang penting ingat ya, tidak semua yang dilihat itu mudah ditiru. Jangan sampai pengalaman yang kemarin itu menjadi terulang lagi seperti itu. Oke. Oke, untuk evaluasinya, silakan evaluasinya ya. Silakan kalian evaluasi yang pertama adalah silakan kalian coba tuliskan ya. Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan tulis semuanya. Saya kasih waktu 2 menit. Semuanya membedakan rangkaian seri dan paralel. Menurut kalian, bagaimana membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Tiga, ya, carilah 3 perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita sudah bahas tadi kan, barusan kita sudah bahas. Tapi saya ingin tahu apakah kalian memahami apa yang kita bahas atau tidak. Tidak apa, silakan pakai yang buku yang lain. Rupanya saya dah gawa, Masya Allah. Oke, perbedaannya setelah kita selesai. Tiga perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel menurut kalian. Dua 20 detik lagi. Kan tadi sudah ya. Oke, sudah? Oke, saya kasih kesempatan lagi, sudah ya? Oke, kita akan menunjuk yang belum sering bicara. Tadi Pak Ludi itu udah kemarin ya, sudah ada perubahan, sekarang sudah luar biasa, sudah berani mengangkat tangan. Tapi masih banyak yang malu-malu. Dina, Ludi, Barokatul, Rehan, Cibro, ya sudah mulai tumbuh. Rozabi, ya, rasa. Padahal semuanya bisa, cuma mengangkat tangan itu berat sekali. Makanya apalagi di depan ya, sampai lupa Widodo ya, nama kelompoknya sampai lupa di depannya dan sebagainya. Nah, itu luar biasa itu. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan. Saya pengen tahu jawaban dari Putri. Silakan Putri, jawabannya. Oke, di Putri ada 2 Putri itu. Oh, kan tak calon Gita. Putri, silakan Putri. Putri Indah Farani, wes. Indi Farani, waduh. Indah. Berdiri. Berdiri Putri. Oke. Rangka relatif lebih murah. Terus? Tidak bercabang. Oke. Dalam satu dibandingkan maka
hidup. Oke. Harga relatif lebih mahal dan bercabang. Oke. Apa bercabangnya itu? Apa Pak Putri yang bercabang itu? Kabelnya atau arusnya. Arus listriknya bercabang dan tidak bercabang. Oke, kasih tepuk tangan untuk Putri. Wah, udah siap tiga Putri. Alhamdulillah, sudah mulai belajar. Yang lainnya juga ya, jangan sungkan untuk angkat tangan, jangan sungkan untuk menjawab. Karena saya rasa semuanya bisa, cuma malu. Belajar IPA? Oke, karena ini sudah waktu penghujung waktu kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri sesi kegiatan hari ini. Ingat, kalau ada apa-apa terkait kegiatan proyek, monitoring proyek, silakan kalian hubungi saya. Oke, silakan ketua kelas untuk dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.